kalau kita lihat ini berdasarkan pengamatan saya pribadi Pak Kadis, kalau nelayan-nelayan kita di wilayah pesisir rata-rata masih bersifat tradisional gitu. Mungkin apa dukungan dari dinas untuk mengupgrade lah nelayan-nelayan kita, mungkin dari sisi infrastruktur nelayan apa segala macam agar lebih modern dikit lah gitu. Baik, jadi apa yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan ini tentunya memberikan pembelajaran kepada para nelayan ini bagaimana mereduksi teknologi tangkap para nelayan ini, termasuk teknologi digitalisasi. Digitalisasi artinya kita berupaya memberikan bagaimana memasarkan hasil tangkapan, hasil ikan ini masuk ke dalam platform-platform digital seperti misalnya sekarang TikTok. Jadi tidak hanya dipasarkan di pasar pada tradisional, itu memberikan nilai tambah atau memberikan akses yang lebih luas ke pasar modern kepada para nelayan tersebut. Kita mencoba tahun ini untuk memprogramkan itu, insya Allah itu dukungan dari Pak Wali Kota sendiri atas arahan yang beliau lakukan kepada kami, bagaimana para nelayan ini hanya untuk meningkatkan akses pasar kepada pasar-pasar modern, tidak hanya pasar-pasar tradisional. Yang kedua, kita memberikan infrastruktur seperti dukungan infrastruktur tadi itu alat tangkap modern, memberikan mencoba merancang cold storage, terus dermaga sandar terpadu. Jadi alhamdulillah pada tahun ini dengan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kita mendapat program Kampung Nelayan dan Koperasi Merah Putih secara terpadu yang ada wilayah Bintaro. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan memberikan daya gedor terhadap para nelayan ini untuk meningkatkan hasil tangkapannya dan memberikan lagi-lagi memberikan kesejahteraan yang meningkat kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan masyarakat nelayan. Ya, itu proses menuju ke sana. Dan tadi saya senang sekali apa yang disampaikan Pak Kadis untuk digitalisasi para nelayan wilayah pesisir. Karena trennya sekarang Pak Kadis, orang jualan kalau nggak muncul di sosial media itu nggak jualan deh gitu. Iya, betul. Jadi termasuk itu bakal segera nggak Pak Kadis atau sekarang? Kita secara bertahap. Kami sedang mengkaji hal itu. Kami telah berdiskusi kepada teman-teman di Dinas Perikanan, jadi responnya sangat bagus dan mudah-mudahan ada menjadi inovasi terhadap kerja-kerja program di Dinas Perikanan Kota Mataram. Oke, kita tunggu Pak Kadis. Nanti siapa tahu muncul di FYP TikTok. Ikan di mana gitu. Ikan di wilayah Kota Mataram tuh viral, terus diburu orang, datang wisata, ekonomi berputar di situ. Dan itu juga kan untuk memberikan sekarang kan kalau kita lihat di pesisir Kota Mataram itu penataan kawasan pesisir di kita ini telah dilakukan oleh kami berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pariwisata untuk kawasan-kawasan itu seperti Sunset Line yang dianukan oleh pihak swasta, Ruang Baluk kita punya kan gitu, termasuk Pantai Bom di Ampenan kita punya. Jadi mudah-mudahan masyarakat itu memberikan beberapa atraksi yang berkaitan dengan nelayan di kawasan-kawasan tersebut sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke wilayah-wilayah pesisir. Di samping itu juga untuk meningkatkan atau menaikkan daya tarik wisata kuliner, kita usahakan wisata kuliner. Jadi wisata kuliner khusus seafood ya. Jadi kalau kita lihat sepanjang jalan lingkar selatan itu dari ABG berjejer dan itu kita berkolaborasi dengan beberapa instansi untuk mengatur kawasan-kawasan hingga memberikan daya tarik terhadap wisatawan untuk berwisata, baik wisata baharinya, baik wisata atraksinya, baik wisata kulinernya. Jadi terintegrasi di dalam satu kawasan pesisir pantai selatan Mataram yang
panjangnya itu adalah 9,2 kilometer. Itu merupakan potensi yang sangat besar untuk kita gali sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, Pak Wanti-wanti, tolong dijaga pantai kita ini dengan panjang garis pantai yang sebesar itu, bagaimana diusahakan pantai itu menjadi bersih, pantai itu menjadi daya tarik oleh wisatawan.